Shalom. Sudah kenyang? Sudah kenyang ya? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya punya pepatah, tak kenyang maka tak Nah, betul. Ya. Tadi awalnya sebenarnya Bu Silvi mau kasih makan malam di belakang, tapi dengan perubahan makan malam di depan adalah pilihan yang tepat sekali. Ya Bapak Ibu, atas nama Jemaat GKT Citra Raya Surabaya, saya mengucapkan selamat datang di GKT Citra Raya Surabaya. Ada yang pertama kali datang di GKT Citra Raya Surabaya? Semuanya pernah ke sini? Tiap minggu? Yang pertama kali? Oh pernah semua ya? Oh ya puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, cerita-cerita dulu ya, sharing sedikit ya. Waktu Bu Silvi minta kami menjadwalkan tim Praise and Worship untuk acara ini, saya tanya sama Bu Silvi, loh acara gathering komisi ini apa terbuka untuk umum jemaat atau tertutup gitu. Bu Silvi bilang, oh ini tertutup ini hanya untuk komisi misi, jadi tidak diflorkan ke jemaat, tidak diundang ke jemaat. Terus terang saya mengaku waktu menjadwalkan ini saya menunjuk diri saya sendiri untuk jadi WL. Karena kenapa? Karena saya rindu sekali, saya ingin hadir di acara ini. Saya ingin mendengar kesaksian dari Bapak Ibu yang terlibat dari komisi misi. Tanpa merendahkan bidang pelayanan yang lain ya, entah kenapa saya selalu salut, respect kepada Bapak Ibu yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan di luar gereja sendiri. Nggak tahu kenapa saya sangat tersentuh dengan pelayanan ini, makanya kenapa saya ingin hadir di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan misi ini untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan. Bapa, inilah kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami boleh bersatu hati di dalam satu ruangan ini untuk saling berbagi, saling menguatkan, memuji nama Tuhan dan saling memberkati. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami sebelum kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan melalui ibadah kami, biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita mau pujikan rasa syukur kita atas hari ini, atas hidup kita, atas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Come into His presence, mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus nama selama. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Mari memuji Dia. Dengan segenap hati kita masuk hadiratnya. Dengan hati yang penuh syukur. Memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus nama selama. Let's come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Let's come into His presence with thanksgiving in your heart. Your voice is praise, your voice is praise. Give glory and honor and power unto Him. Jesus.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini, ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranganku, Dia kiranganku, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranganku. Katakan Dia kiranganku, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku. Mari kita beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus nama segala nama. Kita diberi puji dan hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus nama segala nama. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan sambutan ya secara berurutan, yaitu yang pertama dari Ketua Departemen Misi F2 GKT Surabaya yang diwakili oleh Pendeta Loh Ching Tie. Yang kedua akan dilanjutkan dengan hamba Tuhan, sambutan dari hamba Tuhan Pembina Komisi Misi GKT Citra Raya, yaitu Bapak Satrio Utomo. Dan yang terakhir Ketua Komisi Misi GKT Citra Raya Ibu Silvi Tansajaya. Secara berurutan langsung, waktu dan tempat kami serahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya itu selalu keliru ya. Banyak versi ya, banyak versi nama saya. Tadi ini kelirunya banget gitu ya. Ucapannya juga kelirunya banget gitu ya. Enggak ada maaf bagimu. Rawon 5 mangkok ya. Nama saya Loh Jinti ya. Ini tulisnya, wah sudah berubah, cepat sekali. Ya enggak jadi ya. Ya. Iya, batal makannya. Enggak apa-apa, nanti lain waktu aja sengaja dibuat salah saja ya, supaya bisa makan ya. Tapi jangan rawon, ganti yang lain gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili ya Departemen Misi. F2 itu apa ya? Nah, ini ada F2-nya itu khusus bidang bagian pemeliharaan dan perintisan ya. Perintisan, udah dirintis dipelihara ya. Apa yang dipelihara semua dipelihara ya. Pendetanya, penginjilnya, istrinya, semua ya. Gedungnya, biayanya dan sebagainya. Nah ini bagian F2. Kita Departemen Misi itu ada beberapa bagian, F1, F2, F3, F4, F sampai F5 gitu ya. Ketuanya Bapak Pendeta Yekti Bibowo, bukan saya ya. Nah bagian F2 kami ya, saya nggak sebut saya karena ada beberapa orang ya. Saya akan memperkenalkan ya, yaitu saya Pendeta Loh Jinti. Lalu ada Ibu Silvi Tansajaya ya, yang nanti akan kata sambutan juga ya, sebagai Ketua Komisi Misi di GKT Citra Raya. Juga ada Bapak Yonatan. Oh berdiri, oke. Biar dikenal ya. Sama Pak Yonatan Teja Laksana ya. Oke, ini dua. Ya. Cantik dan ganteng ya. Saya juga ganteng. Terima kasih. Silakan duduk. Ada satu lagi Pak James ya. Pak James Misnandar. Beliau tidak hadir, berada di Singapura. Ya, sudah izin. Jadi kami berempat ini sebagai tim misi F2 ya. Dan kebetulan kami semua di Surabaya. Pada suatu saat kami bertemu, kumpul ya di salah satu restoran bersama Pendeta Emil, sama Bapak Satrio, sama Bu Silvi waktu itu ya. Lalu kita bincang-bincang, kita harus berkumpul ini ya. Masa tim misi Surabaya, GKT Surabaya kita nggak ada yang kenal. Nah akhirnya
kita coba rancangkan pertemuan seperti ini. Ya, seharusnya beberapa bulan lalu oleh karena ada problem masalah, hari ini baru bisa terlaksana. Ya, terima kasih GKT Citra Raya yang memberikan tempat untuk kita pakai. Ya, saya ngomong Citra Raya nggak apa-apa, walaupun saya jauh, sejauh timur dari barat. Merah, saya 1,5 jam baru sampai tadi. Ya, cukup jauh ya. Dari Malang sudah sampai duluan, saya belum sampai-sampai. Ya, nah kebetulan dari Malang ya juga hadir Bapak Pendeta Yance mewakili sinode. Ya, nanti terima kasih Pak. Berdiri Pak ya untuk dukungannya ya. Nah, beliau ini luar biasa ya, pemikir, pekerja, pengkhotbah, macam-macam ya. Hebat ya, beliau hadir bersama dengan kita memberi dukungan support bagi kita. Dari Malang aja datang, apalagi dari Surabaya. Saya lihat masih ada beberapa yang belum hadir ya. Saya nggak bisa sebut, nggak tahu ya dari mana. Yang jelas masih belum lengkap. Ya, mungkin dalam perjalanan kita tunggu. Dalam kesempatan ini juga ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya baru dikasih tahu ya tadi pagi dan hari ini sore ini malam ini saya ketemu beliau ya, ada anggota dewan ya, Bapak Michael, silakan berdiri Pak Michael ya. Ya. Anggota dewan ini datang bukan untuk kampanye, ya, bukan untuk kita nanti mendukung partainya, enggak ya Pak ya. Nah, itu di konteks lainnya. Nanti kalau mau dukung di tempat lain saja. Ya, di sini kita bicara suatu hal yang berkaitan dengan gereja. Nanti beliau akan sampaikan ya masukan bagi gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan, termasuk dana. Oh enggak Pak ya? Oh enggak katanya ya. Yang lain-lain butuh dana sudah seger mukanya, tiba-tiba berubah lagi. Ya, nanti beliau akan sampaikan. Saya nggak tahu apa yang mau disampaikan. Silakan ya, tapi waktunya kita atur ya, sepadat mungkin ya, supaya persekutuan kita ini bermutu. Ya, yang nggak perlu kita nggak usah bicarakan. Ya, nanti kalau bisa setengah jam ada kelompok ya, ada kelompok kalau bisa ya. Ya sharing-sharing kelompok lebih bagus, lebih mantap gitu ya. Apa yang mau kita kerjakan nanti. Saya harapkan sebenarnya Ketua Pendeta Yekti bisa hadir ya untuk menyampaikan visi misi mengenai misi GKT. Tapi beliau sakit, ya kita doakan supaya Tuhan menyembuhkan dia dan lain kesempatan beliau bisa bersama dengan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, tim misi dari masing-masing gereja Surabaya dan sekitarnya. Hari ini memang Sidoarjo tidak hadir karena katanya nggak ada tim misinya. Porong saya nggak tahu, ya nggak ada balasan dan yang lain-lain Surabaya hampir lengkap ya, mungkin dari Nirwana eksekutif belum hadir. Nanti mungkin apa perlu perkenalan, enggak perlu ya Pak ya? Perlu ya? Oke, nah saya sebutkan ya beberapa, nanti saya berdiri supaya bisa dikenal ya. Dari GKT Citra Raya, terlebih dahulu teman-temannya, paling banyak ini ya tuan rumah. Nah pemain musik semua di belakang sini ya, ini Citra Raya ya. Putih-putih semua, terima kasih. Gereja putih-putih semua, GPPS. Lalu, nah ini GKT yang besar juga dulu ya, GKT Hosana, silakan. Nah ada 3 ya, ada hambanya Bapak Philip ya, Huang, Pak Yonatan, satu lagi saya enggak tahu, nanti bisa kenalkan diri ya, 3 orang. Lalu GKT Nasaret, GKT Nasaret termasuk Aletheia ya. Oke, 5 orang ya. Nah ini ya, teman-teman saya semua ya, ada Pak Gun, ada Gembala ya Pak Bing dan Pak Yo dan satu lagi. Lalu GKT Citra Raya, Nasaret, Hosana, nah ini, Eklesia, nah Eklesia. Silakan berdiri. Ya, suami istri Pak Darwis sama Ibu Ripkah. GKT Anugerah, nah ada saya ya. Nah itu ada 2 hamba Tuhan kita penginjil, 1 nyusul ya karena pekerja keras ya, belum pulang. GKT yang lain lagi ada? Oh Bumi Permai. Oke, maaf, Bumi Permai. Ya, Bu Ista. 1 aja. 2. Yang 1? Toilet. Apa boleh ditarik masuk sini? Enggak usah ya. Seharusnya Bumi Permai bisa 30 orang loh ya. Ya, enggak apa-apa. Katanya 3. Oh 1 sakit. Banyak yang tidak sakit ya. Kalau kita doakan supaya cepat sembuh. Oke, Pondok Indah. Banyak ini Pondok Indah nih. Silakan berdiri. Oke. Ada 6, terdaftar 8. Ya. Sudah enggak ada ya?
Oh, kalau sudah tidak ada saya berhenti ya. Saya takut kebablasan ngomong. Oke, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Semoga acara kita boleh bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi komisi PI kita, komisi departemen misi kita masing-masing di gereja kita masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Lanjut Pak Satrio. Perlu diterjemahkan enggak, Pak? Selamat malam, shalom, saudara sekalian. Sungguh saya sangat bersuka cita, merasa juga bangga saudara kalian bisa. Kita semua ini adalah tim yang menurut perintah Tuhan. Kita adalah amanat agung Tuhan, tugas kita yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus tim misi ini lakukan. Saudara sekalian, sungguh saya hari ini sangat berterima kasih. Saya senang juga bisa kumpul bertemu dari gereja-gereja lain juga, khususnya juga dulu bisa ketemu yang dari DPRD ini, Pak Michael. Ya, kita ketemu semua. Saya merasa di antara kalian saya yang paling muda. Saya umur 77, saya yang paling muda. Maka itu sebab kenapa kok saya mau ikut di dalam misi gereja. Karena saya pernah kena COVID, saudara. Masuk rumah sakit, tak pikir, wah kali ini sudah berangkat barangkali. Tidak taunya masih Tuhan ngasih saya hidup. Maka itu saya pikir justru Tuhan pasti ada tugas, ada rencana yang harus saya kerjakan. Maka waktu gereja nawari saya sebagai bergabung di dalam tim misi GKT Citra Raya, ya saya tidak tolak. Mumpung masih ada umur. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Itulah saudara. Maka itu kiranya kita semua, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan malam itu datang. Alkitab Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning, hari sudah akan petang. Makalah giatlah bekerja bagi Tuhan. Itulah, mari kita sama-sama bekerja untuk Tuhan, yang Tuhan perintahkan amanat agung kepada setiap kita. Sehingga kita malam ini bisa sharing, bisa rundingan apa yang akan dikerjakan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah. Terima kasih. Saya tidak panjang-panjang supaya tidak sampai jam 12. Terima kasih. Saya serahkan Ketua Misi. Selamat malam, shalom semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang malam hari ini. Terima kasih juga kepada GKT Citra Raya yang boleh menjadi tuan rumah, suatu kesempatan yang baik. Semoga acara ini bisa terlaksana lagi lain kali, pada lain kesempatan. Dan harapan saya kita bisa saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan komisi misi boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Soli Deo Gloria, terima kasih. Ya, seperti kata Pak Pendeta Loginti. Benar ya Pak ya? Rawannya nggak jadi Pak, karena saya sudah benar. Ya, ada bintang tamu, ya perwakilan dari ya DPR. Pak Basuki Cahaya, bukan, Pak Michael. Ya, silakan Pak presentasinya. Terima kasih. Sharingnya. Terima kasih. Izin saya di bawah saja, saya belum layak di atas. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Gembala, Pak Pendeta Emil, yang saya hormati para pendeta dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini pada malam hari ini.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya hadir dan menyampaikan sedikit apa yang kiranya bisa saya bantu sebagai seorang anggota DPRD. Sebelumnya saya ingin sharing sedikit, saya ingin kesaksian. Saya ini menjadi seorang politisi karena menangkap visi dari gereja waktu saya masih muda. Jadi salah satu pilar kehidupan yang dimana orang Kristen itu harus ada, salah satunya ada di dalam dunia bidang politik. Nah akhirnya saya terjun 2016 ke dunia politik, dan puji Tuhan di 2019 saya bisa jadi anggota DPRD dengan biaya yang tidak masuk akal. Karena saya hanya menghabiskan uang Rp115.000 untuk bisa duduk menjadi anggota DPRD. Dan bagi saya hal itu adalah penempatan dari Tuhan bahwa saya harus berada di sana. Jujur memang sangat berat Bapak Ibu untuk menjadi seorang anggota DPRD. Beratnya kenapa? Karena kita ini harus berada di dalam dunia politik yang Bapak Ibu ketahui sangat kotor dan kita bisa ngomong gelap. Itulah sebabnya saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di dalam gedung DPRD supaya kami bisa tetap kuat dan kami tetap memegang prinsip dalam hidup kami bahwa kita di situ bukan mau mencari harta duniawi, tapi kami bisa melayani juga memang dengan dimensi yang berbeda. Kalau gereja ini kan pelayanan berbeda dengan yang kami lakukan, tapi pada prinsipnya sama. Selama menjadi anggota DPRD, saya berusaha untuk membela kepentingan dari rumah-rumah Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini saya sudah beberapa kali membantu untuk perizinan rumah ibadah, bukan hanya di Surabaya, bahkan sampai yang terakhir ini di Kota Malang, Kabupaten Malang. Dimanapun saya bisa, pasti saya akan berusaha melakukan dengan posisi yang saya miliki. Kemudian juga ada sertifikasi beberapa gereja yang saat ini sedang berjalan, mohon doanya juga supaya bisa lancar sampai selesai. Dan yang terakhir itu yang saya kerjakan adalah saya membuat raperda tentang toleransi. Sebenarnya hanya judulnya saja, tapi di dalam situ saya membuat suatu output bagaimana kita menghadapi sulitnya gereja, rumah-rumah Tuhan ini untuk didirikan. Jadi kita SKB 2 Menteri ini sebagaimana kita ketahui ini kan cukup banyak menghambat. Dan saya sekarang sudah sedang menggugat. Jadi saya bersama Pak Pendeta, maaf saya agak lupa namanya, dari gereja di Lampung itu yang tempo hari sempat dibubarkan sama Pak RT, saya bersama-sama dengan beliau sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk SKB 2 Menteri. Dan yang raperda toleransi ini saya sedang mencoba, mudah-mudahan saya mohon dukungan doanya agar bisa lancar sampai nanti diundangkan. Jadi draft dan naskah akademik itu sudah selesai, sudah saya selesaikan, dan sebentar kita menunggu jadwal untuk diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Jatim. Jadi di dalam sana itu ada suatu frasa yang menyatakan jika seseorang menghalangi pendirian rumah ibadah, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi pertemuan keagamaan. Nah frasa ini nanti yang berlaku adalah pasal di dalam KUHP. Ya memang dalam penegakan hukumnya nanti tergantung dengan aparat kepolisian, tapi setidaknya saya membuat jaringnya itu dulu. Karena kan selama ini kalau penolakan itu tidak bisa. Kecuali kalau sampai ada menerobos masuk seperti gereja yang di Lampung, Kemah Daud itu bisa ada pidananya. Nah kita mau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah itu juga bisa dipidana. Itu dari saya kalau mengenai apa yang selama ini telah saya kerjakan. Kemudian kerinduan saya, terima kasih Pastor diundang di sini. Kebetulan kan ini dari komisi ya, komisi pelayanan misi ya. Nah, ada beberapa produk sebetulnya. Kalau kami di DPRD kota itu tidak ada dana hibah untuk yang bisa kami gunakan untuk gereja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada anak Tuhan juga yang dari DPRD provinsi itu bisa memberikan dana hibah ke gereja-gereja. Nah itu karena memang mereka memiliki produk itu. Sedangkan kami di DPRD Kota Surabaya tidak ada, karena dana hibah ini selalu menjadi ladang korupsi. Jadi di 2019 sebelum saya masuk jadi anggota DPRD, itu ada 5 anggota DPRD Kota Surabaya yang masuk penjara karena tersandung kasus dana hibah.
Dan saat ini yang mungkin Bapak Ibu dengar dari Provinsi Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Jadi pimpinan-pimpinan DPRD-nya masuk ditangkap KPK karena korupsi dana hibah. Nah, akan tetapi dari kami mungkin bisa membantu untuk bekerja sama dengan program-program pemerintah kota yang berupa salah satu contohnya kayak Rutilahu, bedah rumah. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Jadi jika ada jemaat-jemaat mungkin dari GKT yang memiliki memiliki ekonomi yang kurang baik dan butuh bantuan untuk direnovasi rumahnya karena sudah tidak layak, itu bisa dikomunikasikan dengan kami. Nanti saya yang akan turun untuk membantu mengikutkan ke dalam program bedah rumah yang ada di dalam program pemerintah kota. Memang yang dibangun tidak besar, hanya ukuran 4x7, tapi setidaknya itu kondisinya akan jauh lebih baik daripada mungkin rumah yang sebelumnya. Kemudian ada lagi program jamban. Jadi ada rumah-rumah dari penduduk atau mungkin jemaat yang belum memiliki jamban itu bisa kami bantu juga untuk dibuatkan. Nah kalau kemarin ada gereja yang kami bantu, tapi ini masih proses, mereka membangunkan rumahnya, mereka bantu renovasi tapi kamar mandinya tidak. Nah kemudian kami yang masuk, ini masih proses kami yang masuk untuk membantu membuatkan kamar mandinya. Selain itu ada lagi yang terakhir, untuk yang tidak mampu, selama ini kan kita tahu di dalam pemerintahan kita ini selalu sukanya ngasih BLT atau bantuan yang bagi kami tidak mendidik. Nah itu sudah kami usulkan kepada wali kota, puji Tuhan, mereka mengakomodir itu, bukan setuju ya, diakomodir. Jadi berupa modal kerja, tapi bukan berupa uang. Kalau memang dia termasuk keluarga yang prasejahtera, itu bisa diberikan bantuan berupa, misalkan dia kepingin memiliki toko peracangan di rumah, nah itu nanti dikasih etalase plus bahan-bahan yang akan dijual, sembakonya, nah jadi mereka hanya tinggal jual. Kalau misalkan terpaksa harus berjualan gorengan misalkan di pinggir jalan, itu rombongnya sampai peralatannya, bahkan sampai bahannya pertama itu disediakan oleh pemerintah kota. Dan juga untuk mungkin jemaat yang mengalami sakit, kemudian membutuhkan kursi roda atau yang tua, butuh tongkat, itu semua kita sediakan. Jadi gereja tidak perlu menyediakan sendiri, langsung aja minta ke kami, nanti saya pasti akan bantu. Kita akan usahakan komunikasi dengan dinas sosial, kita akan visit, nanti kita akan sampaikan bantuan itu. Sebenarnya ada kartu nama yang mau saya bagikan, cuman sekretaris saya belum datang. Oh, udah datang? Oh udah ya. Ya, nanti saya izin untuk membagi kartu nama, boleh ya, Pastor ya? Jadi kartu nama itu nanti kalau misalkan membutuhkan bantuan saya dengan senang hati. Bapak Ibu jangan khawatir karena saya sama sekali tidak membawa nama partai. Dari tadi saya juga tidak menyebutkan karena saya ini sedang menjalankan tugas kedewanan. Sebagai seorang anggota legislatif, sebagai anak Tuhan saya terpanggil, jadi kita tergerak untuk melayani dari gereja ke gereja. Karena jujur ada beberapa gereja yang kecil-kecil itu yang sudah kami datangi, ternyata mereka itu tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang apa yang ada di pemerintah kota. Bahkan KTP bisa untuk berobat itu juga nggak paham. Jadi saya terkejut beberapa hari yang lalu, keluarganya itu ada yang sakit, mereka takut berobat, dibiarkan di tempat tidur begitu saja. Sampai sebegitunya. Mau kita akui atau tidak, akses-akses seperti ini banyak memang ditutup dari kita yang memang, mohon maaf, kita yang dianggap minoritas oleh mereka, itu banyak akses yang ditutup. Saya pun menemui beberapa kali, saya ini kan senang belusukan. Berapa kali saya datang belusukan, itu juga kesama Pak. Ketemu rumah sudah mau roboh, mau ambruk. Sengaja memang tidak dikasih. Karena mereka bukan dari golongan yang sana. Kak Yuntung waktu itu saya menemukan, akhirnya kita bantu, rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik dan layak untuk ditinggali. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sharingkan. Jadi Bapak Ibu kalau memang membutuhkan bantuan atau intervensi dari pemerintah kota untuk jemaat, saya siap, silakan ditelepon, tidak hanya terbatas pada itu. Saya sebagai anak Tuhan siap, mohon maaf ini agak ekstrim, saya siap menjadi bumper bagi gereja. Jika ada yang mencari masalah atau bagaimana mengganggu gereja, silakan kontak saya pasti akan bantu. Ini sudah komitmen saya. Karena itu tadi saya merasa kursi saya ini ada kursi anugerah yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya akan
menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya mohon support doanya, saya mohon bantuan doanya. Mungkin Pak Pastor Emil sudah sedikit banyak tahu ya, kemarin saya sempat sharing apa saja hal-hal yang tidak baik yang saya alami, termasuk serangan-serangan dari yang nyata maupun yang goib, yang enggak nyata itu saya kena semua. Dan juga bagaimana kami ini selalu ditawari hal-hal duniawi yang banyak dilakukan oleh anggota legislatif lain, tapi sampai puji Tuhan sampai hari ini kita tidak pernah mengambil, kita tidak pernah menerima, dan Bapak Ibu itu terus merongrong kami. Jadi kami mohon dukungan doanya. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya, dan sekalian saya juga izin pamit karena kan Bapak Ibu akan melanjutkan acara. Setelah ini saya langsung akan undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Kita doakan ya Pak Michael, Yosia Michael. Kita berdiri yuk, kita doakan perjuangan Pak Michael dan teman-teman. Serangannya mau tahu, wanita, uang, biasa ya. Dan yang nggak biasa. Belum tentu pendeta tahan loh. Loh sungguhan, belum tentu Pak Hendra tahan. Saya tahan, tapi biarlah tetap bertahan ya. Kita doa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih anakmu Pak Yosia Michael. Tuhan berikan anugerah di kursi DPR. Menjadi wakil Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Dan biarlah kami semua sungguh-sungguh mendoakan Pak Michael. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, kuasa-kuasa gelap. Tuhan berkati Pak Michael bersama tim, bersama teman-temannya di DPR yang sungguh-sungguh anak Tuhan memperjuangkan untuk kesejahteraan anak-anak Tuhan. Karena kami yakin semuanya itu di dalam kendali dan kontrol Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati istri, berkati keluarganya, supaya mereka tahu pekerjaan Pak Michael ini adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh memerlukan dukungan dari keluarga juga. Dan kami sebagai keluarga Tuhan, keluarga di dalam kasih Tuhan, keluarga kerajaan Allah, mendoakan Pak Michael, Tuhan kiranya Tuhan tolong. Seperti Tuhan menolong kami dalam pekerjaan misi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Baik, nanti kartu namanya dikasih saya aja, nanti saya kasih ke teman-teman ya. Yang butuh kartu nama 2 silahkan, nanti di fotokopi nggak masalah. Oke, oh ini langsung ya, ada ya, oke baik. Dititip aja nanti supaya, ya. Baik, terima kasih Pak Michael, Tuhan berkati. Mau foto dulu ya, foto dengan pengurus ya, foto dulu. Iya. Pak Roy, Pak Timotius, silakan ikut foto.
kasih Pak Yosia Michael. Terima kasih. Ya, sungguh kesaksian yang luar biasa ya. Kita harus mendoakan, saling mendoakan Pak Yosia Michael juga. Ya Bapak Ibu, ada satu slogan ya dari saya. Setuju juga Bapak Ibu kalau saya bilang tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Ya, setuju ya? Setuju. Kami di GKT Citra Raya Surabaya punya teladan yang sangat baik. Teladan hidup yang sangat baik. Kami punya seorang Bapak Satrio Utomo dengan istrinya, Aiko Wa. Begitu beliau sakit seperti yang tadi disaksikan, begitu sembuh langsung pelayanan lagi. Langsung ikut ibadah full, nggak pernah ada absennya. Itulah teladan yang sangat baik buat kami, orang-orang GKT Citra Raya Surabaya. Seperti wanita mengurapimu. Lagu ini adalah wujud komitmen kita, doa kita, sampai kapanpun, sampai menutup mata, kita akan selalu setia melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. mari kita katakan doa kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Biarkan kita sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, Sampai ku dapatkan. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah perhimpunan suci ini, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan
mendesain acara ini, menggerakkan hati kami semua. Di dalam satu kesatuan kami datang untuk kami bersama-sama bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus, di dalam misi Tuhan yang besar. Kami percaya sinode Gereja Kristus Tuhan ini Tuhan yang mendirikan. Bila mana kami sampai pada titik ini, Tuhanlah yang menjadikan kami sampai di sini. Dan malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan mempertajam pandangan kami untuk melihat pekerjaan misi ini dengan sungguh-sungguh. Dalam kecintaan yang menyala-nyala. Dalam kegairahan yang begitu kuat. Karena sesungguhnya waktu tidak banyak lagi ya Tuhan. Olehnya tolong kami ya Tuhan. Di dalam Roh Kudus-Mu yang begitu kuat. Agar kami masuk di dalam kegerakan-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami. Biarlah firman-Mu ini akan menyalakan api semangat kami. Api kecintaan akan pekerjaan misi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom Pak Yoel. Aduh saya di atas dia wajahnya cemberut. Saya jadi tidak enak. Senyum Pak. Senyum adalah senyumku. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi dari perjalanan di Malang, saya setengah hari kerja di kantor, kemudian saya berhenti satu tempat. Yang mimpin pujian namanya siapa Bu? Saya lupa. Ibu siapa? Ibu Felicia. Bu, tadi Ibu nawarin saya nasi Padang, saya tadi kan mampir nasi Padang. Saya mampir nasi Padang, telepon Pak Emil. Pak Yansen nanti yang bawakan firman Tuhan. Lah kok saya? Nah saudara-saudara, saya tidak akan berkhotbah panjang karena ini para pendeta banyak di sini, senior-senior saya hanya akan membacakan satu bagian cerita yang sangat menarik pada saat Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, dia lewat Samaria. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 30 ini cerita yang saudara semua sudah tahu. Dalam petikan cerita itu kemudian dari ayat 30 Yohanes pasal 4 dicatat demikian. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ini orang-orang Samaria. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Karena dalam cerita sebelumnya Yesus waktu itu sudah kelelahan dalam perjalanan, dia kemudian nunggu murid-muridnya pergi ke kota cari makan. Dan kemudian dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Akan tetapi ia berkata kepadanya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Yang jelas bukan nasi Padang. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 35 saya bacakan lagi. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sampai di sana saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di Samaria. Penduduk Samaria adalah penduduk yang dibenci sekali sama orang Yahudi. Oleh karena sejarah masa lalu, saudara nanti bisa cari itu. Kenapa mereka sangat dibenci. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi
Tapi kepada penduduk yang dibenci itu, kemudian Tuhan Yesus memperkatakan ini. Di mana, 4 bulan kamu katakan ini musim menuai 4 bulan lagi, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang jelas pada saat itu belum musim menuai gandum atau jelai. Yang jelas Tuhan Yesus sedang membicarakan ini loh, orang-orang yang begitu banyak datang, hasil kesaksian dari perempuan Samaria itu, datang dalam kehausan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah diceritai oleh si perempuan Samaria itu, gini loh, itu ada orang cerita tentang saya, dia tahu keadaan saya loh. Akhirnya datang semua. Mungkin dia itu Mesias, datang semua. Rame-rame dan akhirnya mereka, sekarang kami tidak hanya percaya dari perkataan perempuan itu, tapi kami melihat dan mendengarmu dan kami percaya engkaulah dia. Luar biasa saudara-saudara. Nah, pertemuan misi ini begitu pentingnya bagi kita untuk setidaknya sampai pada titik ini. Dari ayat ini mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di Samaria lagi. Pergumulan gereja seringkali mengatakan ini kayaknya salah tempat gereja. Tadi mana ini senior saya, luar biasa orang tua saya, Pak Satrio cerita. Tanya-tanya, Pak sebenarnya bagaimana pelayanan di Palangka itu sih? Apakah sulit banget kan gitu? Nah waktu itu berapa kali memang saya ke sana bicara dengan Pak Martin. Sulit di sini ini kan gitu. Sulit sekali di sini. Akhirnya saya karena datang dari bandara, besoknya kemudian malamnya dari bandara, kemudian malam ada kebaktian, kemudian besoknya jemput jemaat, masih sulit terus saya ngomong, tutup ayo posnya. Karena sulit. Mungkin salah tempat. Seringkali kita ada dalam sikap yang excuse di dalam mengerjakan pekerjaan misi. Kayaknya ini, kayak murid-murid ngomong, ini kayaknya siapa ini orang-orang Samaria, musuh kabeh kan. Tapi Tuhan Yesus ingin menyadarkan mereka, pandang sekelilingmu, ladang sudah menguning. Pertemuan misi ini ingin mengajak kita untuk kemudian memetik kesadaran kita, membuat ini loh ya, coba kita buka mata kita benar-benar, sesungguhnya sekeliling kita, ladang ini sudah menguning. Benar-benar menguning. Seringkali kalau sendiri itu kita kayak pergumulannya Pak Martin, pos kita, pergumulan saya juga dulu di Tangerang waktu ngerintis pos Poris itu kan, jemaatnya waktu saya ditempatkan di sana itu, waduh jemaatnya cuma 10 enggak genap. Nyusun kursi, waduh pusing kepala, kalau kursi beli 50, jemaatnya cuma 10 enggak sampai. Disusun 50 pertama, waduh kok sedikit sekali rasanya kan gitu, kosong sekali kan gitu. Rasanya salah tempat kan gitu, kayaknya bukan ladang kita. Tapi disitulah Tuhan menempatkan kita. Pertemuan misi ini supaya kita itu tetap menyala di dalam kesadaran bahwa ini memang ladang yang sudah menguning. Enggak salah Tuhan tempatin kita. Saya akan cerita, sekali lagi saya tidak akan panjang lebar berbicara soal teks ini dan saya akan bercerita tentang saya sharingkan bagaimana kami waktu itu, saya tahun 98 ditempatkan di daerah yang namanya, saya pernah cerita di sini sedikit saya ceritakan, di daerah namanya daerah Sungai Melayu, kampung Sungai Melayu, kampung orang Dayak. Waktu itu masih benar-benar belum seramai sekarang, masih benar-benar sulit daerah itu dijangkau, sampai di situ masih agak sulit. Jadi saya ditempatkan di daerah nama Sungai Melayu, perkampungan orang Dayak. Dari waktu itu dikasih surat tugas dari
kota kabupaten, ketua wilayah kami kasihkan ini Pak, surat tugas nanti kasihkan para desa, para dusun, kemudian kasihkan ke kantor polisi, supaya kemudian Bapak tahu bahwa Bapak adalah pembina kerohanian. Modalnya kuwi tok. Kemudian saudara-saudara, tapi puji Tuhan, kami punya senior yang lebih dulu di sana, melayani lebih lama di sana. Cuma jaraknya cukup jauh. Jadi dari tempat saya itu kurang lebih naik sepeda itu kurang lebih hampir 2 jam sampai di tempat dia, hampir 2 jam. Gunung-gunung gini. Kemudian ada lagi hamba Tuhan di daerah sebelah lagi, itu di daerah transmigrasi, itu kurang lebih 1 jam naik sepeda. Kemudian ada lagi hamba Tuhan di daerah jauh lagi, kurang lebih jarak kami itu 1 jam sampai 2 jam. Yang kami layani orang-orang Dayak, yang tadi saya cerita sama Pak Satrio, itu benar-benar masih ada yang animis, ada juga yang sinkretis, ngaku sudah beragama, tapi tetap aja kan gitu, apa masih berdukun dan lain-lain kan gitu. Nah saudara-saudara seperti cerita Pak Michael tadi ya, itu namanya ilmu, kalau di daerah orang Dayak itu ada orang Dayak yang mengandalkan kekuatan. Jadi kalau sedikit-sedikit angkat apa namanya mando perang dan pokoknya pakai kekerasan. Ada yang kemudian pakai ilmu gelap, nyantet dan lain-lain kan gitu. Ada yang ketiga orang Dayak yang kemudian pakai racun. Daerah kami gabungan 2 ini. Kalau enggak ngeracun orang, nyantet kan gitu. Itulah yang kami hadapi. Lalu apa yang hamba-hamba Tuhan lakukan? Saudara, hamba Tuhan yang kami waktu itu hanya sekolah yang cuma berapa bulan? 9 bulan, ya sekolah 9 bulanan itu. Dan kemudian lanjut lagi 9 bulan lagi kan gitu. Sekolah misi, kemudian diterjunkan ke daerah-daerah itu untuk merintis. Yang kami lakukan setiap bulan, yang kami lakukan, kami kumpul doa puasa. Lalu sharing, Bapak Ibu, sharing kami. Piye pelayananmu? Sampai apa namanya? Sampai saat itu masih belum ada putra daerah yang menjadi hamba Tuhan, maksudnya yang di lingkungan kami belum ada yang jadi hamba Tuhan yang kemudian melayani suku mereka sendiri. Jadi kami orang-orang, ada saya campuran Sanger Jawa, teman saya orang Sanger, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada beberapa orang Batak. Puji Tuhan, orang Batak banyak jadi pendeta. Ada juga orang Manado. Puji Tuhan, kan gitu. Nah saudara-saudara, kami kumpul bersama yang kayak begini ini. Doa puasa. Waktu itu pertama-tama karena memang pergumulan kami luar biasa saudara. Masih kuat. Puasa 3 hari 3 malam. Doa benar-benar, wah luar biasa. Setengah mati kelimpungan puasa, tapi kami ingin mencoba menyatukan pandangan kami. Ini sungguh-sungguh, ini ladang, ini sedang menguning sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh jiwa-jiwa yang ini diikat oleh kekuatan gelap sehingga pikiran mereka itu benar-benar sulit untuk terima Injil. Nah saudara, mungkin yang kita alami ini sama dengan kami yang alami saat itu. Di mana kita berjuang kayaknya wangil, jemaat dilayani wangil. Mungkin saya tidak mencoba menghakimi. Selama ini kita mengandalkan teori apa, kita mengandalkan metode apa, kita mengandalkan ilmu apa, tapi mungkin kita kurang kumpul begini mengandalkan Tuhan. Sama-sama berseru pada Tuhan. Karena peperangan kita itu bukan peperangan melawan darah daging. Kita melawan roh jahat udara. Sungguh-sungguh waktu kami berdoa sungguh-sungguh. Nah, mungkin ini jurusan perut-perut yang kayak gini kurang puasa sekarang Pak ya. Kurang puasa. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita doa sungguh-sungguh, kumpul setiap bulan gantian. Bulan ini di tempat saya, bulan depan di tempatnya teman, yang satu bulan depannya terus bergilir, dan malamnya kita buat kebaktian bersama di mana kita undang. Orang-orang kampung kita undang, jemaat kita undang, kita adakan kebaktian. Kita memberkati.
orang melalui ibadah. Dan waktu itu ya puji Tuhan, waktu itu kan ya kita ada lampu Petromak itu yang andalan kami, saudara. Andalan kami kemana-mana kita bawa. Jadi kalau ibadah bawa Petromak gitu, gantung, terang saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali kan gini, kita kurang kumpul, akibatnya kita berjuang sendiri-sendiri. Penginjil Jovi berjuang sendiri, penginjil Yuel berjuang sendiri, saya berjuang sendiri. Pak Lo sih enggak berjuang sendiri, terlalu kuat lah dia kan, aman-aman dia kan gitu. Sampai salah nama disebut ya Bu ya. Nanti kita bayar hukum adat sama dia. Nah saudara-saudara, ini kita perlu sama-sama pertemuan misi kayak gini. Ojo serius-serius, ini nanti jangan khotbah jarak jauh gini Pak ya. Mungkin kumpul, kita cuma kumpul doa, menyerah sama Tuhan, Tuhan tolong sungguh-sungguh satukan pandangan kami untuk melihat peluang-peluang pemberitaan Injil. Murid-muridnya mungkin waktu itu kan kaget, di sing jarene ladang sudah menguning. Itu loh neng ngarep motomu. Di depan matamu ini loh. Murid-murid selama ini kan gak sadar. Barusan juga jadi murid kan, gak tahu bahwa ini memang orang-orang yang perlu dijangkau. Tapi Tuhan Yesus, ini loh peluang penginjilan bagimu. Nah saudara, tadi seharian saya telepon dengan satu pendeta Danang, dua pendeta Yosua. Saya ceritakan ini gereja ini gini. Ya Pak, apa menurutmu ini apa yang bisa kita kerjakan? Kami cerita sebuah gereja. Ini ada tempat tentara di sini. Bisa enggak kita jangkau sama-sama? Nah saudara-saudara, kalau misalkan kita kumpul. Tidak hanya kekuatan kita makin kuat, visi kita makin dipertajam. Dan tentunya kita juga semakin terlatih untuk kemudian mengandalkan Tuhan dalam peperangan rohani ini. Saya tidak kemudian memandang rendah setiap metode penginjilan, setiap cara penginjilan, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak mencoba merendahkan buku-buku penginjilan dan lain-lain, saya tidak dalam posisi itu. Tetapi mari sungguh-sungguh saat ini kita kembali ini loh, kumpul bersama, satukan visi, ini loh, kita sadar nih sekeliling kita. Hari ini, bulan ini kita kumpul di tempat GKT Citra Raya, bulan depan di Eklesia. Kita bisa lebih banyak dengar pergumulannya Bapak Gembala kita. Luar biasa. Mereka berjuang. Pak Emil akan bisa kasih masukan, bro ini apa yang bisa aku bantu untuk penjangkauan daerahmu. Atau mungkin Nirwana bisa Anugerah bisa pergi ke Nirwana, apa yang bisa aku bantu untuk penjangkauan di tempat. Dengan demikian saudara, tidak hanya kemudian ini kita bisa melihat peluang-peluang penginjilan lebih jelas lagi kayak tadi murid-murid tadi disadarkan oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah komunitas itu, kita juga akan mendapat kekuatan lebih. Yuk ini pertemuan misi ini tadi Bu Silvi katakan ini jangan sampai cuma yang pertama, ini tapi berlanjut terus 2 bulan sekali, kemudian lebih sering 1 bulan sekali. Kita doa sungguh-sungguh, terus mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong dong kan gitu. Dan lagi saudara-saudara seperti saya cerita, pos-pos kita ini pos-posnya Departemen Misi sendiri di dalam perjuangan dan pergumulan yang luar biasa. Barusan surat masuk tuh, surat masuk untuk Departemen Misi. Tolong dong kan gitu, Departemen Misi punya tugas tuh, dampingi 2 pos kami. Karena memang tugasnya Departemen Misi untuk memberikan pendampingan jemaat di dalam mengelola pos mereka. Ada jemaat di Kediri, menyampaikan ini pos kami ada 2 nih, tolong dong kan gitu, dampingi Departemen Misi, dampingi kami untuk mengembangkan pos ini. Sementara juga Departemen Misi sendiri punya 3 pos yang ada di Mimbu, pos yang ada di di Pontianak, pos yang ada di Palangkaraya. Saudara-saudara, salah satunya saya ceritakan betapa luar biasanya Tuhan itu menggunakan pos-pos ini untuk alat pemberitaan Injil. Saya punya orang tua angkat di Pontianak itu. Sejak tahun 2000 saya merintis sebuah sekolah minggu di
di pinggiran kota Pontianak, Pontianak Selatan. Itu perkebunan duku dan perkebunan kelapa. Orang-orang Tionghoa waktu itu merantau sampai Pontianak, salah satunya sampai daerah sana membuka perkebunan kelapa dan perkebunan duku di sana. Nah, di sana saya merintis di sana sekolah minggu dan akhirnya beberapa sudah ada ibadah umum juga. Nah, sampai saat ini jemaat itu ada, dilanjutkan oleh GKKB. Saya sangat bersyukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sana ada orang tua angkat saya itu orang Buddha. Dia orang Buddha. Adik-adik angkat saya beberapa, 2 orang masih Buddha. Satunya itu, satu keluarga, puji Tuhan kok di dekat GKT Pos PI Pontianak. Nah waktu itu saudara, saya cari-cari, ternyata rumahnya dekat gereja. Tak ajak Pak Tejung, Pak ini Pak, tolong izin. Berapa kali belum tembus. Akhirnya saat ini anaknya itu sudah ikut les. Dan mulai tertarik untuk kemudian sekolah minggu. Bayangkan sudah berapa tahun pelayanan saya mencoba menjangkau orang tua angkat saya itu, tapi Tuhan mempercayakan itu loh jiwa itu ke GKT. Proyeknya GKT itu proyek misi ini menjangkau jiwa-jiwa sungguh-sungguh, menjangkau jiwa-jiwa. Dan kita harusnya kalau misalkan kita sering berkumpul, akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Mata kita akan mungkin terbiasa melihat peluang-peluang pemberitaan Injil. Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Lihatlah sekeliling, pandang ladang-ladang sudah memenuhi, itu akan terbiasa. Kumpul, sharing, cerita, peluang-peluang penginjilan bagikan. Misalkan tidak hanya bercerita, peluang-peluang penginjilan apa yang bisa dilakukan, tapi kemudian terjun langsung. Misalkan Lose Yoel ini kan jagoan pelayanan anak. Lose, saya ingin ajak Lose sungguh-sungguh untuk mengembangkan kepanjen dalam pelayanan anak. Kepanjen itu kalau misalkan secara demografi, tek, wong tuwek kabeh. Pendeta Danang masuk sana, itu lebih banyak yang dikuburkan daripada yang kemudian yang dibaptis. Loh serius, saya ngomong kepada pendeta datang, Pak piye nek misalkan buat KKR anak atau apa, itu anak-anak sekolah yang ada tempatmu itu, tempatnya anakmu, bisa enggak diundang? Nah kalau misalkan ketemu gini kan enak, ya enggak Pak Yoel? Ini luar biasa pelayanan anak ini. Iso ngembang neng Malang Selatan sampean. Itu jangkau anak-anak, jangkau. Nah kalau enggak kumpul gimana mau cerita? Kita kecapean sendiri-sendiri. Tapi kalau kumpul kita bisa bercerita. Dan kemudian memang juga secara realistis kita berbicara bahwa kesulitan seringkali banyak jemaat adalah kesulitan finansial juga. Ini bisa juga kita ceritakan bagaimana caranya mencari solusi. Bagaimana caranya kemudian kita mencari jalan keluar bersama agar kemudian kita keluarga bersama. Kita satu keluarga, kalau misalkan kemudian kita duduk bareng dan kemudian dibukakan mata kita oleh Tuhan, ini ladang kita sama-sama, apa yang bisa kita lakukan? Jadi bersyukur ini luar biasa, ada GKT Citra Raya sudah melangkah jauh sampai ke Palangka ya Pak ya. Nanti Mei mau ke sana Pak ya. Wah ini luar biasa. Tadi seperti cerita tadi, waduh sulit. Biarlah kita nanti kita kuati dengan doa, biarlah Tuhan menolong, ada kegerakan rohani yang luar biasa. Saudara saya ceritakan ada satu pendeta teman kami waktu itu merintis jemaat di daerah Kecamatan Tumbang Titi, itu pendeta orang Batak. Saking geramnya dia ingin melihat kegerakan yang luar biasa di daerah situ, saking geramnya dia dalam peperangan rohani itu, doanya itu sampai saya pikir hiperbola gitu. Tuhan Yesus, kami berdoa, kan semua
desa-desa kami hafal semua. Desa-desa, kampung-kampung kecil kami hafal semua. Dan kami kunjungi satu persatu untuk kemudian kami masuk. Ada keluarganya, jemaatnya siapa di situ. Kami mulai persekutuan di sana. Kami mulai ibadah di sana. Akhirnya rata-rata daerah situ, kecamatan Tumbang Titik, kecamatan Nangatayap itu sekarang ada pos-pos. Bahkan ada jemaat-jemaat. Dulu kita layani kan. Nah, itu pendeta Nainggolan itu. Yan Pen Nainggolan, saudara. Teman saya paling semangat. Dia doa gini, Tuhan Yesus segala roh apa namanya. Roh-roh penyembahan berhala, roh-roh perdukunan, roh-roh perjimatan. Kami bom dalam nama Yesus. Sampai saya ketawa, kita doa puasa ini ketawa karena dia saking geramnya. Kami bom. Kalau ketemu sering kali ketawa. Tapi maksudnya ya kita enggak perlu ngebom sana sini maksudnya kan gitu. Tapi coba saudara tangkap semangat mereka. Saya ini bersaksi cerita apa yang kami alami, bagaimana kami merintis jemaat dalam segala keterbatasannya. Enggak ono gaji sama sekali. Tapi kami bertahan di sana, melayani di pedalaman, luar biasa. Bahkan pendeta Nainggolan ini dia saking semangatnya melayani di pelayanan radio setiap minggu itu hari Rabu itu dia pelayanan radio. Kenapa kamu pelayanan radio? Kamu tahu kalau saya cuma khotbah di mimbar gereja saya, cuma berapa jemaat yang datang. Tapi saya khotbah di mana? Saya khotbah di radio, banyak orang akan dengar di Kabupaten Ketapang ini. Ini Kabupaten Ketapang dia layani. Dan saudara tahu itu berapa jauh dia pelayanan. Itu 80 kilo dia naik sepeda, jalannya bukan jalan yang mulus, tapi jalannya hancur luar biasa. Setiap Rabu sampai dia bilang, saya pernah ikut, ayo kamu ikut saya, pelayanan radio di kabupaten. Saudara, ampun saudara, minta ampun, capeknya luar biasa. Tapi dia setiap Rabu pergi kok. Nah itu kita saling menyemangati, kita kalau sudah capek pelayanan, lihat pergumulan, melayani orang susahnya minta ampun, susah sekali bertobat. Lihat teman yang semangat lagi kita kan gitu. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, waduh saudara, loyo semua. Tim misi ini sendiri kecapean mentok, sudah. Tapi kalau ketemu lagi nyala lagi kan itu. Di Tanah Nainggolan katakan, kamu tahu saya hafal jumlah lubang di jalan ini. Karena saya setiap minggu kesana. Nah saudara, cerita ini mengingatkan kita. Cerita kesaksian yang sudah cukup lama. Itu tahun 98 sampai tahun 2000 saya di sana. Sampai tahun 97 sampai 98. 2 tahun saya ada di pedalaman. Saya melayani dengan teman-teman. Naik turun bukit. Tapi saya bisa bertahan karena teman-teman yang luar biasa, militan sungguh-sungguh. Ada yang benar-benar sederhana sekali, sampai sekarang orang itu senior saya, orang Jawa, mirip karakternya kayak pendeta Danang. Nggih mas kan gitu. Tapi saudara, kita tahu dia kondisi pembawaannya seperti itu, maka kemudian teman-teman, ada pendeta Tolip, ada pendeta Nainggolan, isi khotbah di tempat dia, kasih semangat. Sehingga pelayanan itu bisa berkembang sama-sama. Kita berkembang, bergerak bersama. Nah harapan kami dari Departemen Misi, pertemuan-pertemuan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut dan kemudian diskusi, merumuskan proyek-proyek kecil untuk dikerjakan sama-sama. Itu baiklah, sungguh-sungguh baik. GKT akan menjadi hidup bergairah lagi, tahun-tahun yang sudah lewat itu akan kembali berjaya lagi, misi kita akan berjaya lagi. Harapan saya, ayo kita berkumpul bersama dan biarkan Tuhan membuka mata kita melihat ladang-ladang di sekeliling kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah harapan saya ini sungguh-sungguh ini proyek misi ini terus berjalan.
terus akan begitu banyak hal bisa kita kerjakan. Mungkin nanti dalam kelompok atau misalkan diskusi santai kita bisa memikirkan apa yang bisa kita kerjakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan tolong. Mungkin kami sudah kelelahan. Kami sudah mentok sungguh-sungguh, kami nggak tahu mau buat apa. Sampai pada titik itu akhirnya kami berkonflik sana sini. Ini saatnya Tuhan, kalau Tuhanlah ya kami percaya yang menggagas pertemuan ini. Untuk menyatukan kami, mengembalikan kami. Tidak terus kami melihat ke dalam, tidak terus murid-murid melihat orang Yahudi saja. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajak ini loh, orang Samaria, ini ladangmu juga. Tuhan tolong kami Tuhan. Mungkin mata kami terlalu melihat ke belakang terus. Ke dalam ruangan kami masing-masing. Tapi Tuhan ingin mengeluarkan kami melihat betapa luasnya ladang ini. Betapa luasnya peluang-peluang penginjilan ini. Betapa banyaknya hal yang bisa kami kerjakan. Tuhan tolong sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah pertemuan-pertemuan misi ini tidak kemudian berhenti sampai di sini. Tapi pertemuan yang hidup yang dihadiri oleh Tuhan, dihadiri oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Memberikan kami sungguh-sungguh kepenuhan yang sungguh-sungguh. Agar kami dalam kepenuhan rohani itu. Kami akan ada dalam kegairahan baru, dalam pandangan yang baru, dalam semangat yang baru, dalam hikmat bijaksana yang baru, dalam mengerjakan pekerjaan misi ini. Tolong Tuhan, tolong. Tolong ya Tuhan. Kalau kami tidak keluar dan kami tidak melihat pemberitaan Injil dan tidak bergerak di sana, kami hanya diam di dalam, kami akan begitu banyak masalah. Kami akan berkonflik sana sini. Olehnya Tuhan tolong kami agar kami benar-benar berani melangkah keluar dalam visi Tuhan. Tanamkan visimu yang jelas untuk kami. Untuk kota Surabaya. Di timur, di barat, di utara, di selatan, di sekeliling kami. Tolong tanamkan visi itu ya Tuhan. Buka mata rohani kami untuk melihat betapa menguningnya ladang Tuhan. Tolong Tuhan, sungguh-sungguh tolong Tuhan. Biarlah kami Tuhan berkati di dalam pandangan yang seperti itu. Dan tidak hanya pandangan yang seperti itu, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan. Memberikan kami bijaksana untuk merancang, untuk membuat proyek-proyek pelayanan pemberitaan Injil bersama-sama. Di sekitar Surabaya atau bahkan di luar pulau di mana Tuhan akan mengutus kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya visi besar. Diawali dari Surabaya malam ini ya Tuhan. Diawali di Surabaya ini. Api kegerakan Tuhan akan melanda gereja Kristus Tuhan. Diawali oleh hamba-hamba Tuhan ini. Diawali oleh penatua-penatua jemaat. Diawali oleh anggota-anggota jemaat pada malam hari ini hadir. Kami mohon Tuhan memakai kami menjadi kegerakan bagi GKT. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yanja untuk firman-Nya yang memberkati. Sudah 8.25, semoga belum ngantuk ya. Saatnya kita akan mendengarkan sharing dan presentasi pelayanan dari Komisi Misi GKT Citra Raya Surabaya, langsung dilanjutkan dengan sharing dan pelayanan Komisi Misi dari GKT yang lain. Nanti sifatnya spontanitas atau sudah ada yang dipersiapkan? Oke, ya silakan, kami persilakan.
Selamat malam. Kami dari tim misi GKT Citra Raya. Latar belakang tim misi GKT Citra Raya terbentuk dari kerinduan gereja untuk melaksanakan amanat agung yang tertulis di Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Visi kami adalah untuk dapat mewujudkan komisi misi GKT Citra Raya bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi dan gereja-gereja yang sehati dalam melaksanakan misi baik di dalam maupun di luar negeri. Misi kami melaksanakan amanat agung dengan menyatakan kabar baik dari Yesus Kristus dalam bentuk jasmani yang dikaitkan dengan kebutuhan dari manusia maupun rohani, yaitu dengan menjadikan murid Tuhan yang otentik. Boleh ditayangkan video.
Itu perjalanan tim misi yang sudah kami jalani mulai tahun 2018 sampai 2022. Untuk proyek kami tahun 2023, kami lebih concern ke pos PI Palangkaraya. Serah terima pengasuhan pos PI Palangkaraya sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2022. Dan nanti bulan Mei tim misi juga akan ke Palangkaraya untuk pelayanan di sana. Semuanya ini berkat dukungan seluruh jemaat GKT Citraraya dan juga ada dukungan dari teman-teman di luar yang membantu. Terima kasih. Sini aja ya. Terasa jauh. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Jonathan dari GKT Hosana. Ya, mungkin kami tidak mempersiapkan presentasi seperti dari GKT Citraraya, tapi ya kami ingin sharing sedikit tentang apa yang telah kami lakukan. Ya, memang suka duka dari komisi misi atau bahkan departemen misi gitu ya. Itu semuanya terasa berat. Soalnya yang melakukan orangnya itu saja. Ya. Jadi seakan-akan aduh berat gitu ya. Nah, kami mempunyai PR gitu ya. Misi dari gereja itu adalah bagaimana mempersiapkan dan memperlengkapi jemaat untuk menjadi penjala manusia. Dan ya kami menyadari ini hal yang sulit gitu ya. Biasanya kalau kami adakan ya training gitu ya, training dengan berbagai metode gitu ya. Yang datang katakanlah 50 orang gitu ya. Tapi setelah itu, ayo terjun ke lapangan. Aduh, itu kayaknya untuk yang bisa ya, saya kok belum siap. Jadi akhirnya jatuhnya ke orangnya itu lagi gitu ya. Itu memang tantangan bagi kita semua. Nah, puji syukur ya di tempat kami menggunakan metode pemuritan. Ya. Jadi tahun lalu kami sudah memulai generasi yang pertama, ya itu ada 70-80 orang yang mengikuti. Di tahun ini sudah masuki tahun kedua. Jadi sekarang mereka yang jadi murid menjadi guru, mulai memuridkan lagi. Yang semula di awalnya itu jumlah kelasnya agak besar. Jadi antara 8 sampai 12 orang karena pada waktu itu semua hamba Tuhan turun untuk membimbing gitu ya. Sekarang sudah mulai orang awam ini atau yang dulu jadi murid sekarang mulai memuridkan. Jadi kelompoknya mulai tidak besar tapi sekitar 3 sampai 5 orang gitu ya. Mulai kelompok kecil gitu ya. Nah, ini yang saya ingin sharingkan mengapa metode ini adalah yang paling tepat gitu ya. Karena melalui kelompok kecil kita itu diajarkan, dikenalkan tentang apa itu hatinya Tuhan. Hati yang sesuai dengan amanat agung ya. Bagaimana agar kita memperkenalkan tentang Injil kepada banyak orang. Kita bisa lebih interaksi, lebih intensif karena kelompok kecil kita bisa cerita, mereka ada pertanyaan mereka bisa ngomong. Gitu ya. Kita dibimbing dan memang ada 3 tahap. Yang satu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika kita berbicara tentang tema bersaksi, itu bukan cuma diajarin tentang teori gitu ya. Tapi kami juga didampingi di lapangan. Nanti kita ketemu nanti dengan kelompok itu. Dengan ketua kelompoknya akan sama-sama bersaksi gitu loh. Kan enggak harus pakai
boleh sih kalau mau pakai EE atau mau pakai boleh gitu loh. Tapi paling tidak kita ingin agar mereka bisa cuman sekedar, halo hari ini baik ya, puji syukur loh sehat-sehat seperti ini. Atau misalnya habis olahraga, terus kita nyapa tetangga kita atau gitu ya. Kemudian kita bilang gimana kabarnya, Tuhan Yesus baik loh ya, kita masih diberi kesehatan seperti ini. Itu sudah merupakan memberikan kesaksian. Gitu. Kita sebetulnya enggak terlalu menuntut harus pakai metode ini baru itu berarti penginjilan, bukan gitu ya. Tapi justru dari hal yang sederhana ini dan kami yang sudah mengikuti juga merasakan, oh kita enggak takut gitu ya. Kita sekarang didampingi gitu loh. Dan saya rasa yang dibutuhkan oleh jemaat kita itu sebenarnya bukan skillnya untuk menguasai hafalan metode-metode itu, bukan. Tapi yang diperlukan mereka adalah pendampingan. Yang diperlukan oleh mereka adalah ini loh, bareng-bareng yuk, sama-sama kita kerjakan. Gitu. Nah, kami berharap dengan kita memperlengkapi jemaat kita ini lebih banyak yang merespon gitu ya, dengan hati yang serupa dengan hatinya Tuhan. Itu harapan kami. Dan yang kedua, seperti yang di-sharingkan oleh Pak Yance tadi ya, kita tahu bahwa misi itu bukan pekerjaan individual atau sekelompok kecil gitu ya, atau perorangan. Ini adalah pelayanan berjejaring. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Kami membuka diri kami untuk bekerja sama dengan secara khusus Departemen Misi Sinode untuk program-program misi daripada Sinode, juga dengan gereja-gereja yang lain, terutama dari kalangan GKT. Kami juga bekerja sama dengan para judge, ya, lembaga non-gereja, dan juga kepada lembaga-lembaga misi yang lain. Kami terbuka, karena kami juga ingin membuka diri kami sama-sama mengerjakan pekerjaan misi bersama-sama. Karena kami tahu tidak bisa dikerjakan sendiri. Betul, tadi Pak Yance bilang, kayaknya gereja masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri ya, gitu ya. Citra Raya sendiri, bumper sendiri, gitu ya. Saya juga rindu sebenarnya kalau bisa, kalau kita bergandeng tangan, kekuatan kita jadi lebih besar, gitu. Tanpa, ya kan, kami rindu melalui ini, sharing-sharing ini, kami juga bisa saling mengenal, bisa saling mendukung ya. Juga paling enggak mendukung dalam doa atau dalam dana juga bisa. Lebih baik lagi kalau kita bisa dukung dalam daya, sama-sama kita terjun di lapangan, sama-sama melayani, sama-sama mengabarkan Injil gitu ya. Selama ini memang ya kita banyak sekali sudah mengerjakan pekerjaan misi, pelayanan, ya sama seperti Citra Raya tadi ya. Cuman setelah kita mengerjakan sekian tahun, ya kok apa ya, next step, next stage ya, tahap berikutnya seperti apa. Saya sungguh bersyukur kalau ada kesempatan ini, mungkin kita GKT bisa level up gitu ya, kita kerjakan proyek yang lebih besar bersama-sama, daripada kita biasanya kerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, saya menatap ke depan, saya juga ingin mendengarkan dari sharing dari rekan-rekan yang lain, selama melayani pekerjaan misi masih menanti ya, ladang sudah menguning dan kita perlu dipanasi, kita perlu warm up lagi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semuanya. Kami dari GKT Bumi Permai, sharing sedikit, agak itu sih ya. Kami dari Komisi Misi GKT Hosana Bumi Permai itu, kalau pelayanan misi kita itu dibagi dari 3 macam. Itu yang pertama itu PI dan pendidikan, penginjilan dan juga pendidikan. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai bumper medis. Lalu ada pelayanan sosial atau diakonia. Karena saya baru ya,
Saya baru jadi pembinanya misi GKT Hosana Bumi Permai. Kita mendukung beberapa pelayanan misi. Untuk penginjilan itu kita ada dukung 5 misionaris. Misionaris kita ada di Timur Leste, yaitu Ibu Teli. Dari Filipina itu Bapak Martin. Dari Fiji itu Bapak Peter Dima. Dari Mongolia yang pertama yang baru 2021 kita baru dukung dari Mongolia, itu Bapak Sudarmaji. Lalu Kalimantan kita juga dukung, yaitu Bapak Lipi Asmet. Mereka adalah misionaris-misionaris yang kita utus dari GKT Bumper utus, dan mereka selalu memberikan update pelayanan mereka kepada kami setiap tahunnya, khususnya di bulan Agustus. Bulan Agustus itu adalah bulan misi GKT Bumper. Dalam setiap bulan Agustus penuh itu, di sanalah kita men-sharingkan akan pelayanan misi, bagaimana pelayanan misi para misionaris kita ini, bagaimana perkembangan pelayanan mereka di sana, apa yang sudah mereka kerjakan. Lalu kita juga berencana untuk mengunjungi mereka, para misionaris yang kita dukung itu. Kita sudah mengunjungi Fiji, Bapak Peter Dima. Waktu itu kita rencana mau mengunjungi Filipina, tapi karena COVID akhirnya kita tidak bisa mengunjungi. Terus pelayanan misi daripada Bumper juga kita saya kurang tahu, sekitar tahun 2019 atau 18 ya Nganjuk ya Pak ya. 19 kayaknya ya, yang Nganjuk ya, Pos PI Nganjuk. Jadi kita bekerja sama dengan Mojokerto, Pos PI Nganjuk, dan tahun ini kita juga dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk lebih lagi menjangkau Pos PI, yaitu Pos PI Pontianak. Jadi Pos PI Pontianak ini akan dibawa jadi sister church-nya daripada Bumper. Bulan Mei tanggal 21 itu kita akan serah terima. Jadi kalau Bapak Ibu mau hadir nanti di GKT Bumper, sekalian saya itu ya Pak ya. Kalau mau hadir boleh di ibadah 2 jam 10, tanggal 21 Mei kita ada serah terima daripada Pos PI Pontianak. Bersyukur itu adalah sebuah doa kami dari tahun 2020. Kita rindu bahwa kita punya Pos PI lagi. Dan Tuhan menjawab dengan adanya Pos PI Pontianak. Sehingga akhirnya awal tahun ini kami akhirnya menyampaikan kepada misi sinode bahwa kami akan menaungi Pos PI Pontianak untuk menjadi sister church daripada Bumper. Itu kalau pelayanan misi dari penginjilan. Lalu untuk Bumper Medis, kami punya Bumper Medis. Kalau dulu sebelum pandemi itu, kami itu biasanya ada di bawah ibadah itu kita ada kayak tes kesehatan buat seluruh jemaat. Tapi karena COVID ini itu ditiadakan dan diganti, biasanya waktu yang COVID lalu muncul itu dokter kita minta tolong mereka, sehingga akhirnya jemaat kalau ada yang COVID pasti selalu tolongnya ke dokter daripada Bumper. Sehingga cukup sibuk waktu itu dokter Bumper, dan Bumper Medis kita luar biasa. Kita ada namanya tanggap COVID waktu itu. Kita akhirnya membuat satu kelompok itu, dan memang kita menolong banyak jemaat yang kena COVID, dan kita dukung melalui dokter-dokter yang ada. Itu Bumper Medis, dan Bumper Medis ini juga ada kita biasanya setiap bulan itu mengirimkan obat ke di Malang, daerah Malang itu Kondang Merak. Ya, Kondang Merak. Jadi kita setiap bulan itu kirim obat ke beberapa masyarakat yang ada di sana, dan kita juga biasanya 1 tahun 2 kali kunjungan ke sana untuk memperhatikan orang-orang yang kita bantu yang ada di sana. Jadi itu salah satu, dan kami rindu juga ada beberapa kota yang akan kami kunjungi untuk Bumper Medis ini. Terus kalau diakonia ini kita mendukung jemaat-jemaat yang
nggak mampu pastinya. Terus waktu kemarin COVID kita juga ada lumbung pangan namanya, dan itu kita salurkan kepada jemaat, bahkan GKT-GKT yang mengalami kondisi yang sulit waktu itu. Terus kita juga dukung SKA Aletheia, kita juga dukung STT Aletheia, kita juga dukung kemarin itu kita dukung ada 5 mahasiswa teologia. Kita dukung mereka dalam studi mereka. Kita juga dukung YKAI ya. Sekarang kita karena 5 mahasiswa daripada teologia ini tidak kita dukung lagi, akhirnya kita mengalihkan dukungan itu ke YKAI. Jadi setiap bulan kita memberikan dukungan itu. Itu pelayanan misi daripada Bumper. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih untuk sharing pelayanannya, sungguh sangat memberkati ya. Saya nggak bisa bayangkan kami yang di Departemen Musik Ibadah aja begitu banyak pergumulan, apalagi dari Departemen Komisi yang melibatkan pihak-pihak di luar gereja. Tapi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa mengatasi sebuah masalah apapun dalam bidang pelayanan kita, apapun bidang pelayanan kita dengan semua masalah dan pergumulannya. Mari kita saling mendoakan, tetap semangat untuk menuju satu tujuan, yaitu Surabaya, Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini. Kita mau menyerahkan rencana kita, baik kita pribadi maupun gereja, kepada Tuhan yang kita layani, yang kita sembah. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi Bapa, kami rindu Engkau memakai setiap kami. Kami rindu Tuhan Engkau memakai setiap gereja kami. Kami rindu Tuhan Engkau memakai GKT.
Kami rindu menyampaikan kesukaan besar, kabar baik, kabar sukacita bagi mereka yang belum mendengar. Sehingga mereka boleh masuk bersama-sama kami di kerajaan Allah. Buat hati kami tidak tenang ya Bapa. Buat hati kami gemetar ya Bapa. Kalau kami tidak melakukan misi yang Tuhan sudah tanamkan di hati kami. Kalau kami tidak memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengarkan Injil ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, memakai kami ya Tuhan. Setiap kami yang hadir, setiap gereja GKT yang ada. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim misi dari gereja kami masing-masing. Ketua misi dari gereja kami masing-masing. Pembina misi dari gereja kami masing-masing. Tuhan berkati. Agar kami setiap hari memikirkan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam hal memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar dari gereja-gereja yang sudah men-sharingkan, memaparkan pelayanan misi mereka. Biarlah hati kami dibesarkan Tuhan untuk melakukan misi. Bukan untuk mencontohi, tapi ini adalah panggilan yang Tuhan tanamkan hati kami masing-masing. Ini perintah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Bapa. Kami bersyukur untuk acara pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama Engkau Bapa. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah yang sejati dan yang sempurna, keselamatan hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, dan biarlah Allah Tritunggal itu menyertai saudara-saudari sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Masih ada? Saya mau ngomong, boleh? Ya Bapak, Ibu Saudara, kita masih ada beberapa menit ya. Saya bersyukur dan berterima kasih, ada sebagian yang sudah bicara, sudah ngomong ya. Mungkin ada yang datang jauh-jauh, saya belum ngomong ini. Ya, saya belum bicara ini. Kalau mau bicara enggak apa-apa ya, kita kasih waktu 5 menit gitu ya. Kalau mau, kalau enggak kita tutup begitu ya. Atau ada yang mau kasih usul, kasih saran. Saya mengharapkan ini acara kita malam ini bukan untuk pertama dan terakhir kali. Dan kalau bisa kita lakukan, nanti kita rundingkan bagaimana enaknya ya Pak. Ya, Pak Emil dan Ketua Misi masing-masing. Kalau memang acara ini dianggap enggak perlu, enggak ada gunanya, ya sudah berhenti sampai di sini ya. Tapi saya percaya ada manfaatnya ya. Firman Tuhan disampaikan begitu ciamik, begitu bagus ya, prestasinya bagus dan sebagainya ya. Dan Anda ini adalah orang-orang pekerja Tuhan yang bagus-bagus semua. Tapi acara ini jangan sampai satu kali ini selesai ya. Kira-kira ada pandangan enggak, ada tanggapan, ada usulan enggak? Kira-kira acara ini perlu dilanjutkan enggak? Enggak ada ya? Enggak perlu ya? Loh, gimana Pak Emil? Silakan, Pak Emil tadi belum ngomong ini ya, tuan rumah. Kira-kira berdiri di sana Bapak, aku jadi moderator aja. Ya, kira-kira ada enggak? Kita masih ada beberapa menit ya, sampai jam 9. Nah, apakah perlu Pak Emil diteruskan ini? Kalau saya sih perlu Pak ya. Oke. Secara berkala, silakan atur berapa bulan sekali. Siap 2 bulan, ya? 3 bulan sekali. Siap-siap teman-teman bisa sharing satu sama lain. Ya, itu saja. Hari ini di barat, maksudnya Surabaya barat gitu ya, bukan di Eropa barat sana. Anugerah Pak. Hah? Langsung anugerah. Kalau timur, ya juga nggak apa-apa. Masalahnya yang dari barat mau ke timur enggak? Nah, harus komitmen gitu loh. Kalau saya pasti saya datang dimanapun. Karena jauh dari timur ke barat saya datang ya. 1,5 jam loh. Saya ngomong sama Pak NC, mungkin nanti dia pulang, dia sampai duluan, saya belum sampai. Dari Eklesia, Pondok Indah, dekat-dekat semua ya, pusat juga ya. Saya yang jauh ya, sama Bumper, sama ini ya, Jovial ya. Dari Niwarna Eksekutif itu paling jauh. Wiguna nggak datang ya. Nanti kita lain kali kalau ada lagi waktu acara ini, Sidoarjo harus hadir.
Porong harus adil. Mojokerto harus adil gitu ya, kita tambah peserta. Ya, tadi Pak Emi bilang harus ya. Bagaimana? Siap ya? 2 bulan sekali ya. Tadi kita komitmen, saya mengharapkan ketua-ketua komisi kita nggak perlu hubungi lagi yang hadir berapa, langsung aja respon ya. Bikin undangan lagi segala macam, respon ya, yang cepat ya. Supaya nanti kita bisa lebih besar lagi lah memikirkan satu pekerjaan pelayanan Tuhan di misi lebih dahsyat lagi. Tadi kita Pak Yance ngomong kita nggak bisa sendiri, ya. Nah, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ada yang mau jadi tuan rumah? Kita pakai waktu Senin saja ya. Ada yang mau jadi tuan rumah? Nah, enggak, kasih yang lain dulu. Ada? Enggak ada ya? Sebenarnya gereja kita itu banyak pergumulannya ya. Eklesia sebenarnya banyak pergumulannya ya. Nanti perlu diseringkan terus ya. Yang enggak punya pergumulan itu bukan gereja. Enggak ada ya. Nanti atau ditentukan sama F2 saja ya. Tinggal ikut sudah gitu ya. Terus oke, kalau gitu ada usulan enggak? Pak Gunawan gimana Pak? Nah ini senior kita ini. Jangan menunduk terus Pak. Hah? Silakan Pak, ada tanggapan, usulan atau di acara ini enggak penting atau penting? Kita harus dengar suara Pak Gunawan. Nah silakan Pak. Sudah lama enggak dengar suaranya? Terima kasih Pak. Oh. Siapa lagi mau kasih tanggapan? Enggak ada ya? Pak Hendra, 1 menit. Ya Pak Bing. Enggak ada ya? Pak Hendra? Oh sama aman-aman ya, oke lah. Pak Philip mungkin? Ya. Oke ya, aman ya. Nah kalau gitu selesai sudah ya. Masih ada makan malam? Masih oke ya. Kita bisa makan lagi ya. Jangan ke susu pulang, kongko-kongko dulu ya. Cerita-cerita dulu. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, selamat malam teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.